Yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukurlah kita di hari baru ini, di mana Tuhan masih setia menyertai dan menjaga hidup kita. Mari kita sejenak membaca firman Tuhan, memohon petunjuk Tuhan dalam melakukan aktivitas kegiatan kita hari ini. Sebelum kita membaca firman renungan pagi ini, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Allah Bapa di surga, Allah yang setia mengasihi kami, membimbing kami setiap hari di perjalanan hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari ini, kami memohon petunjuk Tuhan. Bimbing kami agar kami pada hari ini dapat mengerjakan pekerjaan kami dengan baik yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa, dan ampunlah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus bengkel rohani. Saudara yang kekasih, sebagaimana kita mengetahui bahwa yang namanya bengkel, semua mobil dan motor membutuhkan mulai dari mobil mewah, mobil baru, dan motor baru, hingga mobil butut dan motor butut pun memerlukannya. Demikian juga dengan fungsi bengkel tersebut, mulai dari perawatan, perbaikan, hingga modifikasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Hal yang sama juga dibutuhkan untuk manusia. Ada bengkel jasmani seperti puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus yang lebih spesifik dalam rangka perawatan dan juga operasi besar. Demikian pula dengan keadaan rohani manusia, butuh bengkel atau rumah sakit, mulai dari perawatan hingga onderdil manusia. Saudara yang kekasih, banyak hal yang dulunya tidak mungkin, sekarang semuanya menjadi mungkin. Bisa kita lihat dari hasil ilmu teknologi. Dulunya manusia hanya yang di hadapannya yang dapat dilihat. Tetapi sekarang dengan adanya CCTV, semuanya jadi jelas kelihatan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal ini dapat kita perhatikan dari kata-kata yang tertulis dalam nats kita ini. Antara lain, Allah mencurahkan roh dari atas, yaitu roh Tuhan. Yang kedua, padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ketiga, kebun buah-buahan dianggap hutan. Disinilah kuasa Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan mampu membuka tabir yang tersembunyi menjadi nampak jelas.
Alkitab menyebut bahwa Roh Tuhan adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, sumber hikmat dan sumber kekuatan. Karena manusia itu sudah tidak memperdulikan Allah, yang mengakibatkan penyakit itu semakin merasuki sendi-sendi kehidupan umat, dan akhirnya penyakit dosa itu semakin kronis, bahkan memasuki stadium yang sangat membahayakan bagi kesehatan rohani umat. Akhirnya Allah sendiri sebagai dokter spesialis menjadi ketua tim operasi yang mengangkat segala sakit penyakit dosa yang sudah sangat membahayakan rohani umat itu melalui pencurahan Roh Tuhan. Dengan pencurahan Roh Tuhan terjadi perubahan besar saat Roh Tuhan atau Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan seseorang, maka akan nampak perubahan yang nyata dan menakjubkan dalam diri orang tersebut. Yang pada mudanya hanyalah padang gurun akan menjadi kebun buah yang awalnya begitu kering dan tidak bermanfaat, kini justru menghasilkan buah-buah yang melimpah. Roh Tuhan yang dicurahkan membawa perubahan yang luar biasa. Roh Kudus berperan besar dalam kehidupan manusia. Roh Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan pertobatan, membuat pertobatan. Kuasa Roh Tuhan berperan membuat yang luar biasa. Kita mengingat kejadian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Pada waktu Petrus berkhotbah, Roh Kudus berperan. Para pendengar merasa tertarik, yang akhirnya bertobat dan percaya menerima Yesus. Mereka meminta dibaptis, tidak tanggung-tanggung. Ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Sungguh luar biasa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang menerima Roh Tuhan itu. Roh Tuhan mengangkat hati yang keras, hati yang membatu. Allah memasukkan rohnya ke dalam batin manusia agar taat dan menuruti perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, agar mampu berbuah yang melimpah, Roh Tuhan itu adalah Allah sendiri yang hadir bertindak dengan kuasanya dalam diri kita. Saudara yang kekasih, dewasa ini kita selalu diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan dan mematikan kita. Munculnya penyakit psikis yang membuat manusia kehilangan daya kontrol. Penyakit sosial pun makin bertambah yang dapat menciptakan kehancuran dalam rumah tangga. Penyakit alam pun ikut membawa deretan penderitaan manusia. Mewabahnya
pandemi virus corona yang dampaknya sangat luar biasa, menambah penderitaan manusia dalam segala segi yang kita lihat pada akhir-akhir ini atau dalam bulan-bulan ini. Saudara yang kekasih, kita lihat akibat dampak virus corona, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Banyak yang bersedih. Tetapi melalui nats kita hari ini, kita diajak supaya jangan takut, saudara-saudaraku. Roh Tuhan dapat mengubah kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan turut campur tangan dan berkuasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita agar kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih, agar kita bisa memperoleh hidup dari Tuhan, tetaplah dalam doa, minta bimbingan Roh Tuhan. Tetap semangat bersekutu dengan Tuhan. Teguh dalam iman, karena Roh Tuhan dicurahkan kepada kita untuk memulihkan keadaan kita dan kehidupan kita. Biarkanlah hati dan pikiranmu dipimpin Roh Kudus, Roh Tuhan. Dan sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, mari tunjukkanlah buah-buah imanmu atau buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi saudara yang kekasih, jangan takut. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada kita untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam penderitaan kami, tapi Tuhan hadir untuk memulihkan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ajarilah kami, kuatkan melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap tekun berdoa dan penuh pengharapan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas. Berkati apa yang dikerjakan mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami, anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Jika ada dalam penderitaan, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menyelamatkan. Engkaulah yang menghibur orang-orang saudara-saudara kami yang dalam penderitaan atau kesusahan dan ataupun berduka. Ya Tuhan, sungguh banyak yang kami pintakan ke hadirat-Mu, tapi kami tidak mampu menyebutnya satu persatu. Tapi kami yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami persembahkan dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan ampuni dosa kami. Amin.